Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Dini Hardianti selaku guru BK di SMA Handayani 2 Banjaran. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang GPK-ian, apa itu BK, seperti apa layanan BK, dan apa fungsi BK ya. Nah, yuk kita mulai untuk berkenalan dengan BK, bimbingan dan konseling. Nah, ada beberapa yang akan kita bahas di sini, yaitu pengertian BK, bidang layanan BK, jenis layanan BK, fungsi layanan BK, dan asas-asas layanan BK. Sebelum ke pembahasan, kemungkinan di antara kalian masih ada yang menganggap bahwa guru BK adalah guru yang menyeramkan, guru yang menakutkan, guru yang galak, guru bagaikan polisi sekolah ya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa sesungguhnya guru BK ialah guru yang humble, guru yang ramah, guru yang menjadi teman dan bahkan sahabat siswa, guru yang menjadi tempat curhat yang menyenangkan. Nah, itulah ya BK yang sesungguhnya. Oke, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu pengertian BK, bimbingan dan konseling, ialah proses bantuan psikologis dan kemanusiaan secara ilmiah dan profesional yang diberikan oleh pembimbing kepada yang dibimbing agar ia dapat berkembang secara optimal. Berikutnya, bidang layanan. Nah, bidang layanan BK yang pertama ada pribadi. Bidang pribadi di sini yaitu pemberian bantuan kepada peserta didik agar dapat memahami, menilai, dan mengembangkan potensi dan kecakapan, bakat minat, serta kondisi sesuai dengan karakteristik kepribadian dan kebutuhan dirinya secara realistik. Yang kedua, ada sosial. Nah, bidang sosial di sini yaitu membantu peserta didik agar memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan lingkungan yang lebih luas. Berikutnya, bidang belajar. Nah, yang dimana memberikan kemampuan belajar kepada peserta didik dalam mengikuti pembelajaran yang diberikan di sekolah. Yang keempat yaitu bidang karir. Nah, yang dimana memberikan pemahaman dan menilai informasi serta memilih dan mengambil keputusan karir. Selanjutnya yaitu ketiga, jenis layanan bimbingan dan konseling. Nah, yang pertama layanan dasar. Nah, layanan dasar di sini ialah layanan yang membantu semua peserta didik agar memperoleh perkembangan yang normal, mental yang sehat, memperoleh keterampilan dasar hidupnya, dan membantu peserta didik agar mereka dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya. Yang kedua, layanan responsif. Nah, layanan responsif di sini yaitu pemberian bantuan kepada peserta didik yang menghadapi kebutuhan atau masalah dan memerlukan pertolongan dengan segera. Berikutnya, layanan perencanaan individual. Nah, yaitu membantu peserta didik agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan. Berikutnya, layanan dukungan sistem. Nah, layanan dukungan sistem di sini yaitu pengadministrasian yang mendukung kelancaran layanan bimbingan dan konseling ya. Berikutnya, fungsi layanan BK. Yang pertama ada fungsi pencegahan. Nah, dalam fungsi layanan ini diberikan berupa bantuan bagi peserta didik agar terhindar dari berbagai masalah yang didapat menghambat perkembangannya. Kedua,
fungsi penyaluran. Nah, fungsi penyaluran ini adalah untuk setiap peserta didik hendak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan keadaannya masing-masing, sesuai dengan pribadinya masing-masing, seperti bakat, minat, kebutuhan, kecakapan, dan sebagainya. Berikutnya ada fungsi penyesuaian. Nah, yang dimaksud dengan penyesuaian ialah pelayanan bimbingan dan konseling berfungsi membantu terciptanya penyesuaian antara peserta didik dengan lingkungannya. Keempat, ada fungsi perbaikan. Nah, fungsi perbaikan ini, meskipun program pencegahan, penyaluran, dan penyesuaian telah dilaksanakan, namun peserta didik yang bersangkutan masih mungkin mengalami masalah-masalah tertentu. Nah, disinilah fungsi perbaikan dalam pelayanan diperlukan. Bantuan yang diberikan akan bergantung pada masalah yang dihadapi, baik dalam jenisnya, sifatnya, maupun bentuknya. Dan yang kelima yaitu fungsi pengembangan. Nah, fungsi pengembangan di sini ialah bimbingan dan konseling berfungsi membantu peserta didik agar dapat mencapai perkembangan kepribadian secara optimal. Nah, itulah kelima fungsi layanan bimbingan dan konseling ya. Berikutnya, asas-asas layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Nah, di sini segala sesuatu yang dibicarakan antara peserta didik dengan guru BK itu tidak sampai kepada orang lain atau lebih-lebih hal atau keterangan yang tidak boleh atau tidak layak diketahui orang lain ya. Kedua, yaitu asas kesukarelaan ya. Dalam proses bimbingan dan konseling antara peserta didik dan guru BK itu dengan kesukarelaan, jadi tanpa adanya sebuah paksaan ya. Yang ketiga ada asas keterbukaan. Nah, yang dimana peserta didik dan guru BK pun saling terbuka dalam proses pembimbingan dan konseling. Berikutnya ada asas kekinian. Nah, masalah individu yang ditanggulangi itu ialah masalah-masalah yang sedang dirasakan atau yang sedang dialami saat ini. Jadi bukan yang sudah lampau atau masalah yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang gitu. Lanjut, ada asas kemandirian. Nah, yang dimana dengan proses bimbingan dan konseling itu membuat peserta didik menjadi lebih mandiri tanpa adanya ketergantungan dengan orang lain. Berikutnya ada asas kegiatan. Nah, usaha bimbingan dan konseling tidak akan memberikan buah yang berarti bila peserta didik tidak melakukan sendiri kegiatan dalam mencapai tujuan bimbingan dan konselingnya. Nah, hasil usaha bimbingan dan konseling tidak akan tercapai dengan sendirinya, melainkan harus dengan kerja giat dari peserta didik itu sendiri ya. Nah, berikutnya ada asas kedinamisan. Nah, usaha pelayanan bimbingan dan konseling menghendaki terjadinya perubahan pada diri peserta didik, yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Berikutnya, asas keterpaduan. Nah, pelayanan bimbingan dan konseling berusaha memadukan sebagai aspek kepribadian peserta didik. Selanjutnya ada asas kenormatifan, yaitu usaha bimbingan dan konseling tidak sampai bertentangan dengan norma yang berlaku, baik ditinjau dari norma agama, adat, hukum, ilmu, maupun kebiasaan sehari-hari. Lalu ada asas keahlian. Nah, asas keahlian ini adalah usaha bimbingan dan konseling dilakukan atas asas keahlian secara teratur dan sistematik dengan menggunakan prosedur, teknik, dan alat instrumen yang memadai. Berikutnya ada asas alih tangan. Nah, alih tangan di sini yaitu dalam pemberian layanan bimbingan dan konseling, asas alih tangan jika guru BK tidak sudah
jika guru BK sudah mengerahkan segenap kemampuannya untuk membantu individu, namun individu yang bersangkutan belum dapat terbantu sebagaimana yang diharapkan, maka guru BK dapat mengirim individu tersebut kepada petugas atau badan yang lebih ahli. Dan yang terakhir yaitu tuturi handayani. Nah, dengan asas ini menuntut agar pelayanan bimbingan dan konseling tidak hanya dirasakan pada waktu peserta didik mengalami masalah dan menghadap kepada guru BK saja, namun di luar hubungan proses bantuan bimbingan dan konseling pun hendaknya dirasakan adanya dan manfaatnya pelayanan bimbingan dan konseling itu. Nah, itulah sekilas tentang bimbingan dan konseling ya. Nah, jadi sekarang kalian tidak perlu takut dengan guru BK. Jangan sungkan untuk lebih dekat lagi. Kalian bisa menghubungi email yang tertera di layar ini ya. Nah, mungkin pertemuan kali ini cukup sekian saja. Kita lanjut next time. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.